Halo Besam kabare, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita ketemu kembali di siang hari ini bersama Besam kabare, ngobrol bareng sama Pak Breng, ngobrol santai, berkualitas dan loyalitas, tentunya bersama Ngobreng UPT PPD Malang Utara Batu Kota. Pada siang hari ini kedatangan tamu, yaitu ada narasumber. Kita akan ngobrol terkait dengan Samsat ya. Pada siang hari ini kami perkenalkan, sebelah kiri saya ini ada Ibu PDPP, yaitu pengolah data dan pelayanan perpajakan pada kantor bersama Samsat Batu Kota. Selamat siang Bu Reni. Selamat siang Pak Eko. Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Yang kedua, tamu kita spesial Pak STNK, Bapak Suwana. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dan yang ketiga, narasumber kita juga dari Jasa Raja, Mas Febri. Mas Febri gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, ngobrol santai terkait dengan Samsat ya. Namun sebelum kita lanjutkan ya, guys, ya, tetap di sini ya, jangan kemana-mana, tonton terus video ini, jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya untuk agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang penting berikutnya. Halo guys, ya, kita lanjutkan ngobrol santai kita ini bersama Besam kabare UPT PPD Malang Utara Batu Kota. Ya, kami pertama akan menyapa ke Ibu Reni nih selaku PDPP Malang KB Samsat Batu Kota. Bu Reni ya? Iya Pak. Bu Reni, ini kan ada program dari Gubernur ya untuk pemutihan pajak nih. Mungkin Bu Reni bisa menjelaskan lah sedikit tentang apa sih pemutihan kali ini? Ya, pemutihan kali ini seperti apa? Agar masyarakat mungkin yang belum tahu Bu Reni mungkin bisa melihat atau menyaksikan video ini, bisa tahu dan mungkin bisa segera melakukan kewajibannya untuk membayar pajak di kantor Samsat. Silakan Bu Reni. Ya, selamat siang Pak Eko dan juga rekan-rekan semuanya. Pemutihan dan insentif pajak daerah ini Bu Gubernur memberikan khusus untuk warga Jawa Timur dengan nomor KEP Gubernur nomor 188/515/KPTS/013/2021 yang isinya yaitu pemutihan bebas denda PKB dan BPNKB, bebas BBN 2 dan seterusnya. Lalu ada lagi diskon pajak untuk roda 4 dan lebih, diskonnya 10%. Untuk roda 2 dan 3 ada diskon 20% Bapak. Oh gitu. Bu, kapan sih ini dimulai? Apa baru atau mungkin sudah lama? Terus kemudian berakhirnya kira-kira kapan? Ya, pemutihan dan insentif pajak ini berlaku mulai tanggal Ibu menyambung tadi tentang pemutihan ini, kapan sih Bu, kebijakan Gubernur ini diberlakukan? Ya, pemutihan dan insentif pajak daerah tahun 2021 ini berlaku mulai tanggal 9 September sampai dengan 9 Desember. Oh, gitu ya. Oh, lumayan ya, 4 bulan, berarti udah 2 bulan ini ya berjalan ya? Iya, betul Pak Eko. Terus kira-kira animo masyarakat gimana selama 2 bulan ini terkait dengan pemutihan ini? Untuk warga Batu animonya sangat bagus sekali, banyak yang melaksanakan dan
Memanfaatkan. Oh, tentu harapannya untuk memanfaatkan. Iya. Baik ya, berikutnya kami juga Pak. Yo. Jangan banyak gerak ya, soalnya hilang muncul. Oh enggak, ya bisa. Aku karena katanya main nyapa Pak Suhana, makanya tak geser ini gitu loh. Iya Pak, biasa ya. Oh, ya wis, oke. Wis. Pertanyaan kedua ke Pak Suhana. Ini masyarakat kan kadang-kadang bingung ya, mau bayar pajak itu apa sih persyaratan yang dibawa gitu ya, ada mau tanya ya di mana, kadang-kadang masyarakat juga bingung gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk persyaratan umpama saya mau bayar tahunan, kira persyaratannya apa? Kemudian kalau umpama saya cetak 5 tahun seperti apa? Kemudian kalau mungkin saya ingin balik nama karena di pemutihan ini katanya juga bebas BBN ya, mumpung mungkin masyarakat ingin memanfaatkan ini. Mohon penjelasan Pak Suhana, bisa dijelaskan di sini. Selamat siang Bapak, mohon izin. Di saat pemutihan ini memang BBN digratiskan sama Gubernur. Untuk menjalani itu kelengkapan yang perlu disiapkan untuk pajak tahunan, KTP sama asli sama STNK. Oh, asli. hanya cukup itu ya, STNK sama KTP ya. Kemudian kalau yang 5 tahun Pak, 5 tahunan KTP, ya. Terus STNK, BPKB asli, sama kendaraannya dicek fisik. Oh, harus datang ya? Ya, harus datang kendaraannya dicek fisik. Gitu. Lanjut untuk kalau mau balik nama nih, balik nama sama untuk KTP yang atas nama yang baru. Atas nama baru ya, enggak usah pemilik lama ya, enggak usah ya. Terus sama kwitansi pembelian, sama STNK asli, sama BPKB asli, terus lanjut kendaraannya dicek fisik. Harus datang ya, harus datang karena dicek identifikasi kembali ya. Betul. Takutnya ada rubah dan sebagainya. Betul. Gitu ya. Baik. Tentunya ini yang diharapkan masyarakat kalau sudah ada informasi seperti ini sehingga masyarakat itu balik nama harus ini gitu kan. Ya, ini mudah-mudahan informasi dari panjenengan ini bagi masyarakat yang melihat atau menikmati podcast kami ini di BSM ini bisa, kalau yang belum dibalik nama segera dibalik nama ya. Kemudian kami bergeser ke Mas Febri terkait dengan pemutihan pajak ini. Apa sih yang dilakukan oleh Jasa Raharja dalam mendukung terkait dengan pemutihan ini? Jadi gini, kalau dari Jasa Raharja itu kan programnya adalah bebas denda. Bebas dendanya di sini tapi untuk masa laku yang tahun lalu. Tahun lalu. Artinya untuk yang tahun berjalan tetap dikenakan denda, tapi dendanya di sini tidak full. Artinya kan nanti kita ada namanya prorata. Jadi sesuai dengan masa telatnya. Jadi kan kalau memang zaman dulu sempat dendanya dipukul 1 tahun, sekarang sudah enggak. Artinya telatnya berapa lama itu nanti ada namanya prorata. Jadi tidak full, ada perhitungannya sendiri. Jadi kalau terlambat 3 bulan tidak sama dengan yang 6 bulan ya? Iya, gitu ya. Sama. Itu di proratanya per bulan atau per 3 bulan atau gimana? Per 3 bulan. Oh 3 bulan ya? 3 bulan. Seperti itu. Kalau terlambat setahun tentu pembayaran penuh ya? Iya. Dendanya ya? Tapi kalau yang program pemutihan kali ini kalau memang tahun lalunya denda terlambat otomatis ya? Dendanya hilang. Tapi kalau yang berjalan aja ya? Tahun berjalan saja ya. Denda seperti itu. Ya terima kasih guys, ini informasi ya terkait dengan ada tadi Bu Reni terkait pemutihannya, terus kemudian Pak Suhana tadi juga terkait dengan persyaratan, dan dari Jasa Raharja juga mengikuti program dari Gubernur ini juga melakukan pemutihan juga terkait pembebasan denda ya, terutama yang terlambat yang tahun-tahun lalu ya. Bagus sekali nih, apresiasi untuk Samsat Jawa Timur khususnya Samsat Batu Kota. Baik, kami menginjak Bu Reni untuk mengantisipasi Bu Reni. Biasanya masyarakat kalau ada pemutihan gini berbondong-bondong datang ke Samsat, gitu. Kemudian apa sih antisipasi dari Samsat sendiri terkait kalau seandainya ada masyarakat berbondong-bondong gitu? Apakah semua dilayani di satu tempat atau mungkin punya layanan-layanan unggulan sehingga bisa memecah konsentrasi masyarakat? Gimana? Mohon penjelasan. Ya, untuk warga Batu kami ada drive-thru Pak di bawah. Jadi untuk pelayanan
Untuk pelayanan pajak tahunan, Tahunan. bisa kami mengarahkan semua wajib pajak untuk pembayaran di drive-thru roda 2 dan roda 4, sehingga tidak berkerumun di gedung induk semua, Pak. Lalu yang kedua ada samsat keliling yang hari Selasa dan Rabu, Pak, di Ngantang. Oh, jemput bola di sana Iya, ya, yang iya, di Bapak. pucuk ya, perbatasan ya, Iya, ini perbatasan di Ngantang. ya. Di Ngantang, jadi hari Selasa dan Rabu, monggo dimanfaatkan seluruh warga Batu. Hari Selasa dan Rabu, samsat keliling kami di sana mulai jam 8 sampai jam 12 siang. Wah. Ayo guys, warga masyarakat Pujon dan sekitarnya ya, gunakan pelayanan unggulan daripada produk Samsat Batu Kota ya, yang ada di sana di hari Selasa sama Rabu ya. Iya. Selasa sama Rabu ada di tempatnya di mana sih Bu Deni? Di Desa Sumberagung ya Pak. Oh, ya. di Desa Sumberagung. Balai Desa Balai Desa Sumberagung, Sumberagung. Ngantang. Jam 8 pagi sampai jam 12 siang jam Bapak. 12, ya. Jam standarnya SOP Samsat ya. Pelayanan ya Bapak. Tapi yang 5 tahun masuk di dalam ya, pelayanan di dalam. Yang 5 tahun, 5 tahun di di Samsat Induk di Pak. Induk, Ya. Untuk khusus yang tahunan, Di- pajak tahunan di drive-thru atau di Samsat keliling. Gitu ya. Baik, juga kami tanyakan ke Pak Suhana nih, Pak Suhana. Juga saya dengar-dengar nih di Samsat Batu Kota ada suatu inovasi ya, inovasi layanan unggulan ya, produk dari Polres ya, Polres Malang, Polres Batu ya, Polres Batu terkait apa ini, BPKB apa ya? Ya, Mohon dijelaskan apa ini? Kira-kira apa Di Pak? saat pemutihan ini kan yang animo masyarakat bertambah Ah. dari bulan-bulan sebelumnya. Iya, terus. Terutama untuk yang cetak 5 tahun itu yang sudah mati dari tahun-tahun yang lalu dicetak saat pemutihan ini. Nah, untuk itu dari pihak Polres, dari kami mempercepat dalam pelayanan untuk cetak STNK-nya, plat nomor sama BPKB-nya bisa langsung diserahkan saat proses cetak 5 tahun itu. Ini sudah dilayani di satu tempat ya, Sudah. satu gedung ya, satu gedung ya. betul, satu gedung di Kalau gedung dulunya masih BPKB masih di luar ya, di luar Samsat ya. Sekarang di luar udah, wah Samsat, luar biasa. Ya. jadi satu. Wah, luar biasa. Ini satu terobosan inovasi, mungkin hanya ada 1-2 Samsat nih di Jawa Timur Di yang seluruh di Jawa Jawa Timur Timur ya. ada, seluruh Mungkin Jawa ya ini sudah dilakukan itu ya. Jadi ini bagian daripada pemberian kemudahan ke masyarakat ya, untuk agar masyarakat biar tidak bayar sampai khususnya yang 5 tahun mungkin balik nama dan sebagainya sudah tidak kemana-mana, cukup hanya di Samsat, Jadi satu. pulang bawa STNK, pulang dibawa STNK, plat nomor sama BPKB bisa yang proses cetak 5 luar biasa guys. Nah, ini program yang cukup bagus. Kami berharap masyarakat ya, khususnya Batu, untuk memanfaatkan program pemutihan ini dan juga inovasi-inovasi yang telah diberikan oleh Samsat Batu Kota. Baik, Mas Febri nih ya. Mas Febri, kadang-kadang masyarakat itu tidak tahu sih jasa raja itu ada di notis ya, ada kata-kata SWD KLJ ya, KLLJ. Itu apa sih Pak? Mungkin masyarakat bingung, iku apa sih anu itu? Kok SWD katanya ngundangnya susah gitu, apa gitu kan? Pak Febri, mungkin bisa dijelaskan ya sendiri. Iya, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, Junto PP Nomor 18 Tahun 1965, SWD KLLJ itu adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, ya kan? Di situ menjelaskan bahwa korban yang berhak mendapat santunan adalah setiap orang yang berada di luar dari alat angkutan tersebut, ya kan? Nah, itu digunakan apabila terjadi laka lantas. Jadi kalau ada laka lantas, ya kan, otomatis kalau memang sesuai dengan aturan dari jasa raja, apabila terjamin oleh jasa raja nanti dapat pengcoveran untuk luka-luka maupun meninggal dunianya. Itu bagi yang sudah bayar pajak ya? Otomatis sudah bayar pajak. ya? Kalau lupa terlambat gitu dapat juga ya? Kalau terlambat biar Terlambat gitu ya, lali aku tahun 2000 tahun gak bayar gitu ya. Nah. Ternyata di jalan terjadi kecelakaan gitu gimana?
Jadi sebenarnya nanti tetap kita arahkan untuk membayar pajaknya terlebih dahulu, ya kan, otomatis setelah itu baru nanti proses untuk jasa rajanya tetap kita layani. Artinya kan namanya pelayanan kan juga kita tetap harus mengutamakan pelayanan. Tetapi kalau memang pajaknya mati nanti kita arahkan untuk membayar atau melunasi dulu pajaknya. Oh gitu ya. Kemudian kira-kira masyarakat kalau mau klaim apabila terjadi kecelakaan gitu, seperti apa sih? Jadi susah nggak kira-kira? Kalau alur pengurusan jasa raja sebenarnya nggak susah Pak, karena apabila sekarang terjadi kecelakaan, ya kan, otomatis kan nanti diketahui oleh masyarakat, otomatis nanti kan pertama harus laporan polisi dulu, karena kan pihak yang berwenang yang menangani kasus kecelakaan kan dari pihak kepolisian. Setelah ditangani oleh pihak kepolisian, terbitlah yang namanya laporan polisi. Nah, apabila korban tersebut luka-luka, kemudian dirawat di rumah sakit, katakanlah kalau di Batu ini di rumah sakit Hasta Brata. Korban ada di Hasta Brata, setelah laporan polisi, polisi tersebut muncul, kita koordinasi dengan pihak kepolisian, setelah itu kita koordinasi juga pihak rumah sakit. Nanti biaya yang di rumah sakit maksimal 20 juta itu ditagihkan oleh pihak rumah sakit langsung ke jasa raja. Artinya itu tetapi yang di cover oleh jasa raja. Nah, jadi masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya, ya kan, apabila memang masih di cover ranahnya jasa raja. Kalau memang lebih dari ya, sampai 25 gitu ya. Kalau misalnya ya? Betul, kalau biasanya 25 sampai 35. Kalau memang masyarakat punya BPJS nanti langsung bisa dibantu untuk di cover oleh BPJS. Oh. Karena penjamin kedua adalah pihak BPJS-nya. Jadi masyarakat ibarat kata dapat double lah Pak. Kalau memang namanya kecelakaan kan kita nggak tahu biayanya sampai berapa. Nanti kelebihannya bisa langsung sambung pakai BPJS. Meskipun masyarakat tidak berharap kecelakaan ya, dan itu berarti kan selamat ya, selamat dunia akhirat ya. Kan gitu. Terima kasih. Masyarakat bisa dimanfaatkan informasi tadi, baik terkait dengan pemutihan maupun terkait dengan persyaratan terkait dengan proses pembayaran pajak tahunan 5 tahun maupun balik nama yang tadi sudah dijelaskan oleh para narasumber. Kami di podcast Pisam Kabar ini, saya sebagai host, ada Pak Breng dalam ngobrol bareng bersama Pak Breng. Mengucapkan terima kasih ya kepada para narasumber, Bu Reni, Pak Suhana, Mas Febri berkenan hadir di acara kami. Namun sebelum kita akhiri, terlebih dahulu ada pesan-pesan Bu Reni terkait dengan kepada masyarakat terkait pemutihan, terkait ajakan masyarakat mungkin seperti apa? Monggo Bu Reni. Khusus untuk warga Batu dan sekitarnya, mari kita manfaatkan pemutihan dan insentif pajak daerah tahun 2021 di Samsat terdekat dan bisa dibayarkan melalui Alfamart, Indomart, Gria Bayar, PT Pos, GoPay, Linkaja, dan juga ada Samsat Bunda. Mari segera dibayarkan dan dimanfaatkan kebijakan dari Gubernur yaitu pemutihan dan insentif pajak daerah tahun 2021. Sukses untuk Samsat Batu. Mungkin dari Pak Zana mau nambah itu kata-kata? Cukup. Pak Febri? Cukup. Oke. Baik guys, rupanya waktu juga yang mengakhiri, sudah 30 menit kita berada di udara untuk bersama-sama ngobrol bareng Pak Breng ya di acara Pisam Kabari UPT PPD Malang Utara Batu Kota. Jangan lupa ya subscribe, like, subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan informasi berikutnya dari Pisam Kabari UPT PPD Malang Utara Batu Kota. Sukses untuk semuanya. Salam sehat dan tetap semangat.